Shalom. Shalom. Selamat pagi. Jemaat Tuhan, sudah siap memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tangan kita bersama-sama. Puji Tuhan. Saya ajak semuanya berdiri. Kita akan satukan hati dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk memujimu, memuliakanmu, menyembahmu Tuhan. Menyenangkan Engkau Allah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk urapan-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus, tolong kami dari awal sampai akhir, sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi.
Kita percaya bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua.
tempat yang terbaik selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Sebab di hadirat-Mu kami dikuatkan. Di hadirat-Mu kami limpah dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, segala sesuatu yang kami butuhkan. Itu semua ada di dalam hadirat-Mu. Biar pujian penyembahan kami jadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Ini waktunya kami duduk tenang dengan hati yang terbuka. Kami mau terima firman-Mu, bicara kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, waktu bergulir sangat cepat. Kita sudah ada di minggu terakhir bulan September. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi pembelajaran buat kita semua, untuk kemudian menjadi perenungan lalu kemudian kita aplikasikan dalam keseharian kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa realita-realita atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita atau di kota-kota yang lain yang kita pikir bahwa itu selayaknya tidak perlu terjadi dan tidak harus terjadi. Ya, itu hal-hal yang sangat tidak baik. Nah, mari kita lihat beberapa cuplikan. Saya ingin supaya kita melihat situasi dan kejadian-kejadian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oke, yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian di Mataram. Pengasah pisau jagal habisi adik ipar yang sedang tidur gara-gara sampah terbang ke pekarangannya. Hanya gelas plastik ditiup angin sampai ke pekarangan, itu kemudian menimbulkan pertikaian dan berakhir dengan nyawa melayang. Saya percaya bahwa tidak ada rancangan, tidak ada niat jahat seperti itu sebelumnya. Tapi kemudian kita lihat peristiwa itu terjadi. Bagaimana dengan ini? Cekcok soal warisan adik tewas di tangan kakak kandung. Ini juga sebuah realita. Saya percaya bukan itu didikan orang tua, setuju ya? Orang tua kita memang harus akui bahwa gara-gara warisan hubungan bisa jadi rusak. Nah, bagaimana dengan ini? Gara-gara motor, anak laporkan ibu kandung ke Polres Lombok Tengah. Gara-gara sepeda motor. Bagaimana seorang anak kemudian lakukan hal-hal yang kayak seperti itu. Ya, bagaimana dengan ini? Ribut rumah tangga, istri aniaya suami hingga tewas. Ini perkasa istrinya. Biasanya suami yang aniaya istri, makanya saya pilih ini ya. Karena kalau suami aniaya istri, aduh banyak sekali beritanya. Tapi ini unik ya. Istri bisa aniaya suami sampai tewas gara-gara ribut di rumah tangga. Ya. Apakah itu rancangan mereka pertama kali waktu mereka menikah? Pokoknya nanti setelah aku menikah 10 tahun kemudian aku akan aniaya suamiku. Enggak kan? Apa sih tujuan pernikahan? Semua mau bahagia, setuju ya? Tapi inilah realita ya. Bagaimana yang terakhir ini? Berebut jual rumah orang tua. Adik bunuh kakak di Subang. Dan yang terakhir paling heboh. Emak-emak. Ya, gara-gara pasang wifi tetangga marah kalah saing saling adu mulut nyaris baku hantam gara-gara wifi. Saya percaya bukan ini rancangan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita baca di kitab Kejadian bahwa Tuhan merencanakan semuanya itu baik, setuju ya? Semua yang dirancangkan Tuhan itu baik dan tidak ada rancangan kecelakaan di dalamnya. Karena apa? Karena di dalam diri Tuhan gak ada unsur yang jahat sedikit pun. Karena gak ada unsur kejahatan, ya, maka Tuhan gak mungkin punya niat jahat. Tuhan gak mungkin merencanakan kejahatan. Tuhan gak mungkin juga melakukan kejahatan.
adalah sebuah hal yang menurut saya penghinaan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan karena keputusan-keputusan kita yang salah, kemudian kita menuduh Tuhan berbuat tidak baik kepada kita. Karena yang bisa berbuat tidak baik itu cuma setan, betul? Tuhan tidak mungkin buat hal yang jahat. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan buat jahat kepada saya? Kita menghina Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Kalau dia mengizinkan kita masuk dalam dapur kesengsaraan, itu bukan tujuannya untuk menghancurkan kita. Memurnikan kita, iya. Membentuk kita, iya. Mendewasakan kita, iya. Nah, apa rancangan Tuhan? Ya, Daud kemudian mencoba menyodorkan hal ini kepada kita menjadi perenungan kita hari ini. Mazmur 133. Ya, ini ada lagunya. Ya, nanti selesai saya sharing ini, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai sebuah pernyataan kita. Nah, Mazmur 133 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila. Kalau kata apabila artinya bisa saja terjadi kita kemudian tidak mengalami keadaan yang baik, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Daud melihat sebuah kejadian, sebuah realita. Ini adalah ziarah. Orang-orang Israel kemudian dari berbagai tempat itu selalu datang ke Yerusalem. Ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kumpul sama-sama, Daud berkata, itu indah sekali, itu baik sekali. Kalau saudara-saudara bisa hidup rukun bersama. Dengan kata lain, bahwa kalau kita tidak hidup rukun bersama, itu tidak baik. Setuju? Ya. Kalau tiap hari cekcok, masa baik sih? Kalau tiap hari ribut, masa itu indah untuk dilihat? Ya. Jadi kita setuju bahwa alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Ayat 2, seperti Daud menggambarkan seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak menghendaki pertikaian. Ya, Alkitab tulis bahwa kalau saudara bisa hidup rukun bersama, hidup rukun bersama, hidup bersama dalam kesatuan, maka itu di pemandangan mata Tuhan. Bukan hanya di pemandangan mata Tuhan, kita yang mengalami hidup rukun saja, kita pasti mengalami sebuah keadaan kondisi yang baik, menyenangkan. Setuju ya? Nah, sebaliknya kalau kita tidak hidup rukun bersama, maka kita akan menemukan sebuah kehidupan yang tidak baik dan tidak indah. Kata baik dalam bahasa aslinya bukan hanya menggunakan kata baik saja diartikan, tapi juga diartikan dengan kata bahagia dari kata top, T-O-B dalam bahasa Ibrani. Itu artinya bahagia. Jadi kalau saudara-saudara bisa hidup rukun bersama dalam kesatuan, ya, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang bahagia. Setuju ya? Sebaliknya, kalau tidak rukun, masa sih kita bisa bahagia? Ya, yang ada hanyalah air mata, kesedihan, luka, ya, kekecewaan. Tapi kalau kita bisa hidup rukun bersama, maka Alkitab bilang
kita akan bahagia. Bukan hanya bahagia, ini dikatakan kata top juga memiliki arti kalau saudara hidup rukun bersama, bisa bersatu, maka Alkitab bilang itu kehidupan yang menguntungkan. Ya, kehidupan yang memberikan faedah, kehidupan yang kemudian dikatakan begini, melahirkan kualitas-kualitas moral yang baik. Jangan lupa bahwa ada pepatah berkata buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Maka kualitas-kualitas yang baik dari anak-anak kita juga lahir dari sebuah kehidupan yang bisa hidup rukun bersama. Nah, kata indah dari bahasa aslinya naim itu bukan hanya indah tapi juga menyenangkan. Kalau bisa hidup rukun bersama, itu kehidupan yang menyenangkan. Itu digambarkan begini, alunan suara yang merdu. Ya, kalau ndak rukun, maka alunan suaranya ndak merdu. Kenapa? Karena banyak piring pecah, ya kan? Banyak teriakan di sana sini, banyak amarah, ya. Nah, itu sebabnya mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, bahwa kehidupan yang baik, menyenangkan, menguntungkan, mensejahterakan itu apabila kita hidup rukun bersama. Kata rukun atau yakat itu artinya kesatuan. Rukun itu satu, sehati, sepikir. Ya, kita tuh kalau mau pergi bepergian saja bawa mobil tapi nggak sepakat, nggak sehati, nggak setujuan. Yang terjadi di dalam mobil apa? Ribut, ya. Saling apa? Saling mendahulukan keinginan. Aku maunya ke sini, aku ke sini, aku ke sini. Saudara bisa lihat nggak ada kerukunan, ya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada hal yang baik kemudian terjadi di dalamnya. Nah, Alkitab mendorong setiap kita. Mari ya kita bersama-sama kemudian membangun sebuah kehidupan yang rukun bersama. Ya, hidup bersama dengan rukun, hidup bersama dalam kesatuan. Kita bisa saja hidup bersama satu keluarga tapi nggak akur. Kita bisa saja hidup bersama satu pekerjaan tapi nggak saling support. Satu pelayanan tapi nggak sehati. Satu orang tua tapi nggak saling peduli. Itu bisa saja terjadi dan banyak sekali hal-hal yang seperti ini terjadi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu. Daud kemudian berkata begini, kalau saudara seiman, saudara-saudara bisa hidup bersama dengan rukun, itu hal yang baik dan menyenangkan. Kenapa? Karena Daud bilang begini, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau kita hidup rukun bersama, Alkitab berkata berkat itu akan bersegera datang kepada saudara. Kenapa? Karena yang perintahkan berkat itu Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan berkat, kira-kira berkat sampai enggak ya? Kira-kira ada enggak yang bisa menahan kalau Tuhan yang memberikan perintah? Enggak ada. Saya percaya Tuhan sejak awal mau kehidupan kita diberkati. Amin. Kehidupan selama-lamanya. Sampai nanti di sana juga kita hidup dalam berkat Tuhan. Saya seringkali sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sejak awal berkat itu didesain sama Tuhan mengejar orang-orang benar. Bukan kita mengejar berkat, berkat yang mengejar orang benar. Ulangan 28 ayat pertama, ayat kedua, Bapak Ibu pulang baca dengan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau lebih tinggi dari segala bangsa dan segala berkat ini
akan datang kepadamu. Coba, yang datang ke kita apa? Berkat. Atau kita yang datang kepada berkat. Berkat yang datang kepada kita. Kenapa? Sederhana, karena Tuhan yang perintahkan. Oke, berkat kejar kita, setuju? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian Daud menggambarkan, ya, menggambarkan kehidupan kehidupan bersama yang rukun, yang sehati, yang sepikir, hidup dalam kesatuan itu digambarkan oleh Daud. Dia berkata gini, ada dua gambaran. Yang pertama, dia berkata begini, kalau kita hidup rukun bersama, itu sebuah kehidupan yang baik, itu sebuah kehidupan yang indah. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dia gambarkan seperti minyak yang baik. Ya, terjemahan aslinya seperti minyak yang bernilai tinggi. Minyak yang berharga. Nanti kita coba lihat apa itu minyak, ya. Minyak apa yang dimaksudkan oleh Daud? Kita lihat di dalam kitab Keluaran 30 ayat 22 dan 25. Ya. Jadi ini gambaran, ya. Daud melihat kalau saudara-saudara bisa hidup rukun bersama. Dia berkata gini, itu seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun ke janggut sampai ke jubah. Ya, ada apa dengan minyak? Kenapa kemudian terpikirkan oleh Daud kalau kehidupan yang rukun itu menyenangkan, itu baik, itu indah, itu seperti minyak yang meleleh, ya. Nah, kita coba lihat di dalam kitab Keluaran 30 ayat 22, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, Bapak Ibu, waktu Daud melihat orang-orang Israel mendaki karena Yerusalem itu ada di Bukit Sion. Ya, jadi mereka mesti mendaki, lalu mereka sampai ke sana, mereka beribadah bersama-sama. Daud melihat pemandangan itu dan dia berkata begitu, ini seperti minyak yang berharga, minyak yang bernilai. Kenapa? Karena minyak ini sangat wangi, ya. Minyak ini harum baunya. Ya, saya percaya kita senang kan kalau misalkan lewat ke toko apa? Parfum gitu, cium wangi-wangian itu ya. Ada wangi-wangian yang segar gitu. Ada yang bisa bikin membuat kita bisa rileks, bisa lebih tenang. Itu bau harum itu punya apa? Pengaruh-pengaruh secara psikologi juga buat diri kita. Nah, coba perhatikan ini baik-baik. Ya. Mengapa Daud menggambarkan hidup rukun bersama itu seperti minyak yang meleleh di atas kepala Harun? Ya, Daud menggambarkan itu pada peristiwa di mana Harun waktu itu ditabiskan menjadi imam besar. Ya, ini peristiwa yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sampai kemudian Daud memahaminya. Nah, coba perhatikan ini. Dikatakan begini, ya, rempah-rempah itu, ya, adalah rempah-rempah pilihan, ya.
Mengapa, mengapa kalau saudara hidup rukun bersama, ya, itu kemudian Daud melihat, Alkitab berkata, itu kita akan memiliki sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang indah. Digambarkan seperti minyak urapan yang kudus. Kenapa? Sederhana. Karena apa? Karena minyak urapan ini terdiri dari bermacam-macam unsur. Bukan hanya satu macam. Ya, dikatakan ada mur, ya, ada minyak zaitun. Ya, itu semua campuran dari rempah-rempah pilihan. Dan itu dari berbagai macam rempah-rempah. Artinya sederhana, rukun atau kesatuan itu unsurnya tidak harus sama. Tapi disitulah letak keindahannya. Ya, perhatikan ini. Tuhan bilang rempah-rempah itu haruslah rempah-rempah pilihan. Dan semuanya ada ukurannya. Dicampur dengan cermat oleh seorang ahli. Mur tetesan 500 shikal. Ya, kayu manis 250 shikal. Semua diukur, ditimbang dengan shikal kudus. Nah, saya coba bertanya-tanya, kenapa ribet banget ya? Kenapa enggak sama semuanya gitu ya? 500 shikal gitu ya. Kok ada yang setengah, ada yang 1 hin, ada yang 1/4 gitu ya. Tapi memang itu yang Tuhan tetapkan. Disitulah nanti kemudian kita menemukan bahwa keindahan, keharumannya itu kemudian menyenangkan sekali. Nah, kita ini kan kadang-kadang maunya gampangan kan. Saudara bisa kebayang enggak kalau misalkan saudara pergi beli mie ayam. Ya, mie ayam mie-nya misalkan berapa? Kalau satu gini berapa on? Oscar? Noni. Kira-kira 90 on. Oh 90 gram. Ya 90 gram. Kemudian juga bawangnya 90 gram supaya sama. Sama itu kan menyenangkan, gampang, gak usah diingat-ingat. 90 gram garam, 90 gram bawang, kemudian 90 gram mie, 90 gram apalagi ya. Kira-kira coba. Kalau itu diramu, diracik, diolah ya, ada yang mau? Ada 90 gram garam di dalamnya. Enggak kan? Kita enggak mau kan? Ya, yang buat pun dia enggak akan mau lakukan itu. Nah, kita tuh kadang-kadang maunya yang gampang ya, gampang menurut kita. Saya kemudian belajar memperhatikan apa yang Daud coba sampaikan. Kenapa beda-beda? Ya karena Tuhan yang tentuin. Ya, bukan maunya saya, kok kita sukanya protes. Dia ahlinya. Nah, coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jemaat yang datang ke tempat ini, jelas bahwa saudara itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan saya yang pilih. Saya nggak bisa pilih siapa yang boleh datang ke tempat ini. Yang boleh datang ke tempat ini penghasilannya 1 miliar. Kalau nggak boleh masuk. Yang datang ke tempat ini kulitnya harus putih. Gitu, aduh. Ya, atau suku ini, ya. Enggak. Saya nggak bisa pilih. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara bisa ada di tempat ini. Berjemaat di tempat ini. Karena saudara telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Tuhan yang pilih. Tuhan yang atur. Ya, dengan keunikan kita masing-masing. Ya, ada yang datang ya dengan pakaian 500 shikal. Ya, ada yang cuma 250 shikal. Kita punya keunikan dan Tuhan yang kemudian mempertemukan kita di tempat ini. Bukan saya. Dia yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk menjadi tetangga kita. Tuhan juga paling tahu
Kita itu pantasnya ada di kota mana, pekerjaan kita apa, dan pasangan hidup kita apa. Sudah benar bahwa kemudian tadi malam saya ngobrol dengan seorang anak muda. Saya berkata begini, sudah benar saya lahir dalam keluarga orang tua saya hari itu. Tuhan yang mengatur, Tuhan menetapkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan yang menempatkan, dan Tuhan menempatkan kita juga ada di tempat ini. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, dari pembuatan minyak urapan ini, jelas bahwa Tuhan sejak awal telah menetapkan bahwa berbeda-beda tapi menjadi satu. Itu sebuah keindahan. Ya, alat musik yang ada di tempat ini berbeda-beda, tapi waktu dimainkan dalam kesehatian, dalam kesatuan, mengeluarkan suara harmoni yang merdu. Setuju ya? Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, artinya supaya kita menyadari begini, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, itu atas penetapan Tuhan, atas apa? Atas pilihan Tuhan, dalam pengaturan, dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita bisa hidup bersama dengan rukun, maka kita akan bahagia. Kita akan melihat kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan di mana kemudian berkat itu akan datang kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak hidup rukun bersama, jelas Daud bilang gini, Tuhan tidak akan perintahkan berkat sampai ke sana. Ya. Nah, minyak ini benar-benar adalah minyak yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Karena Tuhan berfirman kepada Musa, dikatakan kan Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menetapkan, ya. Jadi kebersamaan kita, keberagaman kita itu atas penetapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita kemudian nanti tanggung jawab kita adalah memelihara kesatuan itu, kebersamaan itu. Nah, di ayat 30 dikatakan engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam. Jadi minyak itu kemudian kalau kita baca di kitab Mazmur tadi, itu kan meleleh. Benar enggak? Artinya itu dicurahkan dengan limpahnya. Ya, sampai ke ujung jubah. Kita pasti memahami kalau minyak itu dituangkan, minyak yang harum, yang wangi, yang bernilai, yang berharga, yang diracik dari rempah-rempah pilihan. Kemudian menjadi satu, mengeluarkan aroma yang wangi. Inilah yang menjadi harapan Tuhan dalam keberbedaan kita, keberagaman kita. Kemudian kita bisa saling hidup, saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, saling memotivasi, saling memberi, ya. Kemudian Tuhan akan melihat begini, sebuah aroma yang sangat wangi, ya. Yang kemudian akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu kemudian nantinya ya membuat Tuhan kemudian tidak tahan untuk perintahkan berkat datang dalam kehidupan kita. Kita coba lihat. Yang kedua, gambaran yang kedua. Seperti embun di Bukit Hermon. Ya, Gunung Hermon ini gunung yang paling tinggi di Israel. Sementara Gunung Sion itu lebih rendah. Ya, Gunung Hermon ini limpah
dengan embun. Kalau pada musim dingin itu puncaknya ditutupi oleh salju. Nanti kalau salju itu meleleh, kemudian air itu kemudian mengalir lewat celah-celah gunung batu itu, lalu kemudian mengalir ke sungai Yordan sampai ke Danau Galilea. Nah, aliran-aliran air yang segar itu kan beberapa waktu yang lalu, bahwa air yang mengalir itu memiliki kandungan oksigen yang sangat banyak. Itu memberikan kesuburan, ya. Nah, Tuhan bilang kalau kita hidup rukun bersama, embun itu kan segar. Kalau kita ya bangun pagi-pagi di daerah yang dingin gitu, saudara keluar gitu, saudara izinkan embun itu jatuh ke wajah saudara. Itu sangat menyegarkan. Itu sebabnya Alkitab meminta kita supaya mari kita masing-masing kemudian berjuang bersama, ya, membangun sebuah kehidupan yang unity, ya, rukun sehati sepikir. Saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama, ya, bahwa kesatuan, ya, hidup di dalam kesatuan itu bukanlah karya kita, itu Tuhan yang menetapkan. Ya, kita nggak bisa menciptakan kesatuan. Tuhanlah yang menciptakannya. Kalau kita baca di kitab Efesus, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, ya, bahwa di kitab Efesus Tuhan tidak minta kita untuk kita menciptakan persatuan, tapi dikatakan Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita menciptakan kesatuan, tapi Dia beritahu kita supaya kita melestarikan kesatuan yang Dia bentuk, kesatuan yang Dia ciptakan. Di dalam Kristus kemudian kita menjadi satu keluarga. Di dalam Kristus, ya, kita kemudian menjadi satu komunitas warga kerajaan Allah. Tuhanlah yang mempersatukan kita. Ingat, Daud berkata seperti minyak urapan. Ya, yang Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang meraciknya, Tuhan yang kemudian membuat semuanya bisa saling. Bagian kita, Alkitab berkata, bagian kita adalah memelihara kesatuan yang Tuhan sudah bentuk di dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, dalam kehidupan bergereja, tanggung jawab kita adalah memelihara kesatuan yang Tuhan sudah buat. Saya percaya bahwa kita nggak mungkin bisa menciptakan kesatuan bersama, ya, karena masing-masing kita memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Coba Bapak Ibu lihat, untuk gereja menjadi satu aja susah. Betul? Gereja menjadi satu itu enggak gampang. Kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 17, salah satu doa sebelum kemudian Yesus nanti naik ke surga, salah satu doa yang Dia minta adalah, Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Kita tidak mungkin bisa kemudian membuat semuanya menjadi satu, ya. Tapi Tuhanlah yang kemudian menetapkan, kamu ada di kota ini, kamu nanti bergereja di sini, kamu akan ketemu sama orang ini, kamu akan lahir di keluarga ini, ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang seperti ini.
Ya, Tuhan menetapkan semuanya ya dengan satu maksud, dengan satu tujuan, supaya gini, keberagaman itu kemudian menolong kita bisa menjalani kehidupan saling. Kalau kita bisa hidup saling, maka kita akan melihat bahwa kehidupan yang baik dan indah itu akan menjadi sebuah realita. Orang yang sombong adalah orang yang merasa paling. Nah, orang yang merasa paling adalah orang yang paling sulit untuk saling. Sekali lagi, orang sombong itu kan orang yang merasa paling bisa, paling mampu, paling kaya, paling kuat, paling berpengalaman, paling bisa gitu. Nah, orang yang merasa paling itu paling sulit untuk saling. Saling berbagi, ya, saling melayani. Itu akan sulit dilakukan oleh orang-orang sombong. Nah, saya ingin menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita kemudian memelihara hidup bersama dalam kesatuan. Ingat, Tuhan yang mempertemukan kita, ya, pernikahan saja dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Betul? Siapa yang mempersatukan? Tuhan. Bagaimana kita memelihara supaya hidup rukun bersama ini tetap ada di dalam kesatuan, sebagai akibatnya kemudian berkat itu akan datang dalam kehidupan saudara. Nah, saya sodorkan kepada saudara dua hal saja. Ya, kita akan melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 14, ya, dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, jadi kalau kita mau melihat keluarga kita bisa hidup rukun bersama, komunitas kita bisa hidup rukun bersama, komsel dekom kita bisa hidup rukun bersama, bersama dengan warga kita bisa hidup rukun bersama, maka Tuhan bilang begini, kita harus hidup di dalam kasih. Karena kasihlah yang kemudian mengikat semuanya itu. Kasih ini adalah kasih Kristus. Betul? Saudara, coba, apa yang dikerjakan oleh kasih? Apa ekspresi dari kasih? Kalau masing-masing kita di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkomunitas, masing-masing kita kemudian dikuasai oleh kasih Kristus dan mengekspresikan kasih Kristus dalam keseharian kita, maka kita akan selalu datang dengan dua tindakan nyata ini kan, memberi dan melayani. Kalau di dalam keluarga, masing-masing pribadi kemudian hidup di dalam kasih, selalu ingin memberi yang terbaik kepada keluarganya, selalu ingin melayani keluarganya. Saya percaya kehidupan yang rukun, sehati sepikir, hidup dalam kesatuan sangat mudah untuk terjadi. Sangat mudah terpelihara dengan baik. Kenapa? Karena masing-masing datang bukan untuk mengambil, bukan untuk menuntut. Karena kasih tidak mengambil, kasih selalu memberi. Kasih selalu mau melayani. Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara bisa bayangkan di dalam keluarga masing-masing selalu berkata gini, aku bisa bantu apa supaya kamu senang? Aku bisa beri apa supaya hidupmu jadi lebih baik? Di dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kalau semua karyawan bisa saling support, selalu berkata begini, aku bisa bantu apa supaya pekerjaan kita ini makin cepat, makin cepat selesai, makin maju, memberi manfaat, memberi keuntungan kepada perusahaan. Terbanyak orang datang untuk mengambil. Itu sebabnya ketika di dalam keluarga masing-masing menuntut, masing-masing ingin dilayani, masing-masing ingin mendapatkan perhatian,
maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang saling menuntut. Nah kalau sudah menuntut, kita punya standar. Nah kalau kita punya standar dan pasangan kita nggak bisa memenuhi standar kita, yang terjadi adalah kecewa. Yang terjadi adalah percekcokan. Lalu kemudian kita minta supaya berkat diperintahkan dalam kehidupan yang seperti ini. Nggak bisa. Karena Tuhan sudah bilang, ke dalam kehidupan dan hubungan yang rukun bersama, berkat itu akan datang. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, bagaimana mungkin kita bisa hidup rukun? Karena kasih selalu memberi, kasih selalu melayani. Itulah yang kemudian mengikat kesatuan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Bahkan menyempurnakan. Mari lihat satu kejadian. Kain dan Habel. Kita tahu kan? Kakak beradik. Pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Saya percaya Adam tidak mengajarkan hal itu. Saya percaya Hawa juga tidak pernah berharap ini terjadi. Kita pun pasti juga tidak menginginkan, ya toh, anggota keluarga kita mengalami peristiwa yang seperti ini. Tapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyebab kenapa kemudian mereka tidak hidup rukun bersama. Yang pada akhirnya kemudian Kain menjadi pelarian di atas muka bumi ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Dari awal ini berita yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Hukum yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua dan yang sama. Yang kedua dan yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat itu terangkum. Jadi kalau kita bisa lakukan dua ini saja, saudara sudah memenuhi semua hukum-hukum yang ada. Dan tidak ada hukum di dunia yang bisa menentang hukum ini. Saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu lihat. Ya, ini dari semula kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Coba kita perhatikan. Ya, dikatakan kita harus saling mengasihi bukan seperti Kain. Artinya Kain tidak hidup dalam kasih. Itu sebabnya dia nggak bisa mengekspresikan kasih. Alkitab berkata dalam surat Yakobus bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, dari sana muncul kekacauan dan berbagai macam kejahatan. Dari mana munculnya? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, hidup di dalam kasih tidak mungkin akan lakukan itu. Karena kasih tidak mementingkan diri sendiri. Di 1 Korintus 13 kita baca tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Seorang penulis buku tulis begini bahwa kasih itu dirangkum dalam satu kata, enggak mementingkan diri sendiri. Sudah.
Itu sebabnya Paulus bilang gini, yang bisa mengikat supaya persatuan, hidup rukun bersama itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi, maka kita sedang membuang kebencian. Betul? Tidak mungkin kan karena kita mengasihi lalu kita menganiaya. Tidak mungkin karena kita mengasihi kita kemudian berbuat hal yang buruk terhadap orang yang kita kasihi. Nah, mari kita sama-sama. Alkitab cuma menunjukkan kepada kita, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan yang diberkati Tuhan, saudara harus hidup di dalam kebersamaan yang rukun. Nah, cara memelihara kehidupan yang telah dipersatukan Tuhan ini adalah hiduplah di dalam kasih. Ekspresi kasih cuma dua. Berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara. Ekspresi kasih cuma dua. Satu, memberi. Yang kedua, melayani. Yesus kemudian beritahu kepada murid-muridnya, dia bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Cara mengasihi sesama adalah seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana cara Yesus mengasihi? Dia mengasihi sampai kasih nyawa. Dia datang, dia tidak mengambil. Dia memberi. Memberi nyawanya sebagai tebusan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Kalau keluarga saling melayani, kalau keluarga saling memberi, saya percaya ini keluarga yang pasti akan limpah dengan berkat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Bapak Ibu masih di dalam kitab Kolose pasal 3. Ayat yang ke-16 berkata gini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang kedua, jadikan perkataan Kristus itu bahasa komunikasi kita. Paulus bilang begini, ya, supaya pertama kalau cara kita memelihara kesatuan itu, kita yang pertama harus mengenakan kasih, hidup di dalam kasih Kristus, ya, di mana ekspresi kasih kemudian memberi, melayani. Kalau semua ingin memberi yang terbaik, kalau semua ingin melayani, saya percaya kita berlomba-lomba melakukan hal yang terbaik di dalam keluarga. Nggak ada kehidupan yang saling menuntut, ya. Pasti keluarga itu menjadi keluarga yang kemudian menjadi pemandangan yang menyegarkan, menyenangkan, indah dan baik dilihat oleh orang. Yang kedua, perkataan Kristus, ya, itu menjadi bahasa komunikasi kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, kalau di dalam keluarga kita konflik, Bapak Ibu, ya, hal yang kita perlu ingat gini, kira-kira kalau Yesus jadi saya, kira-kira dia ngomong apa ya? Kalau kita mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami hubungan-hubungan yang kurang harmonis, ya, coba pikirkan, ya, sebelum kita berkata-kata, coba ingat, kira-kira kalau Yesus di posisi saya, Yesus akan ngomong apa ya? Itu akan menolong kita kemudian menjaga setiap perkataan kita menjadi perkataan yang kemudian menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Nah, perkataan Kristus adalah firman Allah. Perkataan Kristus adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Bahkan Petrus bilang bahwa perkataanmu adalah hidup yang kekal. Nah, mari untuk kita bisa memelihara kesatuan,
kehidupan yang rukun dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam kehidupan berjemaat. Bapak Ibu, maka mari belajar lebih banyak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita bisa menjadikan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itu menjadi bahasa-bahasa yang terucapkan, yang disampaikan. Dan orang yang kemudian mendengar perkataan-perkataan yang datang dari firman Allah, itu Alkitab berkata mereka yang mendengar akan mendapatkan kekuatan. Mereka yang mendengar akan mendapatkan penghiburan. Mereka yang mendengar kemudian imannya akan dibangkitkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, mari kita sama-sama membangun sebuah budaya di dalam kehidupan kita, dalam sebuah bahasa komunikasi, ya, dengan menggunakan perkataan-perkataan Kristus. Ya, dalam kondisi-kondisi yang mungkin mendesak dan menekan kita, ya, cobalah tenang supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, ya, perkataan-perkataan mazmur, perkataan-perkataan yang mengajar, ya, enggak mungkin kan kemudian waktu kita konflik, ya, Yesus kemudian memberikan ilham kepada kita, ya, untuk mengeluarkan kata-kata yang seperti ada jenis-jenis yang ada di kebun binatang, enggak mungkin. Ya, perkataan Kristus itu perkataan yang hidup. Perkataan yang membangun, perkataan yang memberi kekuatan, perkataan yang memberikan penghiburan, perkataan yang membangun iman. Kalau itu kemudian kita jadikan sebuah gaya hidup kita dalam berkomunikasi, saya percaya kita mampu memelihara kehidupan yang rukun bersama. Nah, kenapa hidup rukun bersama itu penting? Daud cuma bilang satu, karena berkat itu akan datang ke situ. Nah, berkat apa yang kemudian datang dalam kehidupan yang rukun bersama? Tuhan sendiri. Apa sih berkat yang terbaik yang kita inginkan di bumi ini? Daud bilang gini, selain Tuhan tidak ada yang aku ingini di bumi. Dia bahkan berkata waktu dia jatuh dalam dosa, dia berkata, Tuhan boleh ambil semuanya, tapi jangan ambil rohmu dari hidupku. Yang lain boleh diambil, tapi yang satu ini, jangan ambil rohmu dari hidupku. Itu berkat terbaik. Ya, bagi saya mendapatkan Kristus itu mendapatkan segala-galanya. Saya seringkali share kepada Bapak Ibu Saudara cerita bagaimana kemudian keputusan mengikut Yesus, ya, itu saya ambil, ya, bahkan ketika diperhadapkan pada pilihan oleh papa saya, ya, kamu nggak dapat warisan kalau kamu mau jadi orang Kristen. Saya pilih Yesus, ya, sebab itu berkat yang terbaik. Kepada imam-imam Lewi Tuhan bilang begini, akulah yang menjadi warisanmu. Wow. Orang-orang pilihan itu warisannya adalah Tuhan sendiri. 2-3 orang berkumpul dalam namaku dipertemukan oleh Tuhan di dalam Kristus. Maka Tuhan bilang gini, aku sendiri yang akan hadir. Bukan malaikat yang akan ada di sana. Bukan, tapi Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri yang datang. Ya, Tuhan itulah berkat kita yang terbaik. Amin. Kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Nah, kalau kita tubuh tanpa kepala, jadi apa? Kristus adalah kepala. Nah, mari hari ini saya mendorong setiap kita. Saya tahu bahwa kita ada di masa-masa di mana tantangan akan terus bertambah menjadi lebih berat, ya, kesulitan akan terus bertambah-tambah karena kita sedang menuju kepada sebuah kehancuran dari dunia ini kan. Dunia ini akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap.
Tapi firman Allah akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana kemudian kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah goncangan? Bagaimana kemudian berkat itu tetap datang dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit? Alkitab cuma bilang begini, hidup rukun bersama. Bagaimana menjaga kehidupan rukun bersama? Sederhana, hiduplah di dalam kasih. Apa yang menjadi ekspresi kasih? Kalau saya hidup di dalam kasih, kasih itu selalu memberi, kasih tidak mengambil, kasih memberi, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih belajar mengedepankan kepentingan orang lain. Kalau di dalam keluarga, masing-masing hidup saling melayani, masing-masing memberi yang terbaik untuk orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Saya percaya kehidupan seperti ini, kehidupan yang menjadi pemandangan yang menyenangkan, dilihat oleh Tuhan dan juga orang lain. Lalu yang kedua, mari gunakan perkataan-perkataan firman Tuhan sebagai bahasa komunikasi kita. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, kiranya itu tinggal, diam di antara kita. Perkataan firman Tuhan itu harus menjadi bahasa kita. Ya, jangan sampai kemudian kita berpikir, noh, nanti aku dibilang terlalu sok rohani. Sedikit-sedikit kutip Alkitab, sedikit-sedikit kutip ayat. Enggak apa-apa, ya toh? Karena itu kebenaran. Karena itu roh dan hidup. Nah, saudara harus ingat, saya udah pernah ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa firman Allah itu yang menopang segala sesuatu. Bahwa firman Allah itu punya daya ubah, daya cipta. Daripada Bapak Ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang justru menjatuhkan. Kenapa kita tidak gunakan firman Allah, perkataan-perkataan firman Tuhan untuk membangun? Setuju Bapak Ibu? Karena waktu firman Tuhan dikatakan, diucapkan. Dengar ini, Alkitab berkata, tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang akan gugur sampai kemudian itu terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Roma 9 ayat 28. Waktu Tuhan berfirman, maka dia akan melakukannya di muka bumi ini segera dan sempurna. Jadi kalau kita mengucapkan firman Tuhan, kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Karena dia yang berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Doa saya, setiap kita kemudian memiliki sebuah kehidupan yang rukun, sehati, sepikir. Mari ikat semua itu di dalam kasih. Lalu kemudian belajar untuk mengkomunikasikan ya bahasa-bahasa firman Allah di dalam percakapan kita, dalam komunikasi kita sehari-hari. Maka sebagai akibatnya Daud bilang gini, kesanalah ke dalam kehidupan yang seperti inilah berkat Tuhan akan diperintahkan menjadi bagian milik kehidupan kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan selesaikan ibadah kita, kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami
kepada kami. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati oleh karena Tuhan. Karena itu kami membawa persembahan syukur kami. Persembahan 1/10, persembahan untuk pekerjaan misi. Seluruh persembahan ini kami bawa dengan sukacita ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Beri hikmat kepada bendahara untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Supaya lewat semua itu Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini, bahkan pelayanan bagi kota ini, sungguh-sungguh memberi dampak yang besar dan luas kepada masyarakat. Kami bawa persembahan ini dengan sukacita di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, kasih setia, bahkan berkat diperintahkannya dalam kehidupanmu, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.